Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arsad Dahlia, NIM 19631007, lokal PS 4A, mata kuliah Matematika Ekonomi. Memenuhi tugas UAS mata kuliah Matematika Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang matematika ekonomi. Yang pertama, gambaran umum tentang matematika ekonomi. 1. Pengertian matematika ekonomi. Matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di ekonomi. Yang kedua, fungsi matematika ekonomi, yaitu memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu untuk menganalisis model-model ekonomi sebagai rencana bisnis dan pembangunan dalam bentuk skala menengah dan kecil, mengelola dan menilai bisnis dengan tepat secara menyusun dengan alternatif memudahkan dalam proses perhitungan tersebut. Yang ketiga, tujuan mempelajari matematika ekonomi, mencirikan dan menggambarkan fungsi permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa yang mencari titik keseimbangan pasar tersebut, menghitung besarnya pajak yang ditetapkan terhadap barang atau jasa, menghitung subsidi yang telah ditetapkan terhadap barang atau jasa, serta menghitung besarnya kepuasan pengguna terhadap barang atau jasa tersebut. Keempat, manfaat mempelajari matematika ekonomi. Yang pertama, memberikan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam memanfaatkan teori atau konsep matematika dalam analisis ekonomi. Yang kedua, sebagai penerapan dan analisis ekonomi. Yang ketiga, dapat menggunakan pemahaman fungsi untuk menyelesaikan persoalan dalam bisnis dan ekonomi. Keempat, memudahkan menghitung indikator dan prediksi dalam ekonomi. Yang kedua, konsep dasar matematika ekonomi. Satu, matematika ekonomi dan matematika murni. Matematika ekonomi merupakan salah satu terapan dari matematika murni. Maka oleh sebab itu, matematika murni sebagai dasar untuk mempelajari atau memahami adapun topik-topik yang bersangkutan dengan matematika murni, yaitu fungsi, program linier, barisan dan deret, matrik, turunan, limit, dan integral.
Untuk penggunaan variabel dalam matematika ekonomi dan bisnis biasanya menggunakan variabel matematika ekonomi. Contohnya X, Y, Z. Dalam matematika ekonomi bisnis, variabel untuk melambangkan suatu istilah ekonomi. Misalkan P adalah harga, C adalah biaya, Q adalah jumlah yang ditawarkan, R adalah suatu permintaan, dan I adalah investasi. Yang ketiga, sistem bilangan real atau bilangan nyata. Yang pertama, bilangan rasional dan irasional. Untuk bilangan rasional terbagi menjadi dua, bilangan pecahan dan bilangan bulat. Untuk bilangan bulat ada dua lagi, yaitu bilangan cacah dan bilangan negatif. Dan untuk bilangan cacah terbagi dua lagi, bilangan nol dan bilangan asli. Nah, untuk bilangan asli ada 4 bagian, yaitu bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima, dan bilangan komposit. Untuk yang keempat adalah konsep dan teori penghimpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang berbeda namun memiliki karakteristik yang sama. Di sini contohnya Rizky menghimpun hewan yang berkaki 4, atau yang lain, himpunan suatu mahasiswa. Dan contoh lain, menghimpun bilangan prima, dan banyak contoh lain yang kita kaitkan ke teori penghimpunan. Yang ketiga, model ekonomi. Model matematika adalah mempresentasikan suatu masalah dengan sistem mencerminkan hubungan dan simbol atau hubungan matematis. Tujuan model matematika memungkinkan dilakukan proses pengambilan keputusan dalam situasi nyata dengan menganalisis model tersebut. Materi yang keempat, perbedaan antara matematika murni dan matematika ekonomi. Pertama, tanpa memahami matematika murni, tentu saja tidak bisa memahami matematika ekonomi dan bisnis. Yang kedua, mempelajari matematika murni itu dasar untuk memahami matematika ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, dalam matematika ekonomi dan bisnis kita harus memiliki topik-topik matematika murni. Misalkan barisan dan deret, fungsi, program linier, turunan, integral, limit, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat, dalam penggunaan simbol dan variabel di matematika murni menggunakan pada umumnya yang digunakan matematika, misalnya X, Y, Z. Nah, sedangkan untuk matematika ekonomi dan bisnis menggunakan simbol P harga, C biaya, Q penawaran, R permintaan.
dan lain-lainnya. Untuk penggunaan nilai-nilai variabel dalam ekonomi murni. Dalam matematika ekonomi biasanya diasumsikan harus non negatif, sedangkan untuk nilai variabel matematika murni bisa jadi negatif dan bisa jadi positif. Adapun materi selanjutnya yaitu barisan dan deret. Adapun arti barisan yaitu daftar bilangan yang mengurutkan dari kiri ke kanan. Dan di dalam suatu bilangan tersebut, suatu barisan tersebut memiliki pola-pola tertentu. Setiap bilangan ada pada barisan itu merupakan suatu dalam barisan itu sendiri. Sedangkan deret adalah perjumlahan antara suku-suku dari suatu barisan tersebut. Barisan aritmatika merupakan suatu barisan yang beda atau selisih antara dua suku berurutan tetap konstan. Contoh suku ke N dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus dalam kurung N min 1 tutup kurung B. Deret aritmatika yaitu jumlah suku-suku bilangan suku-suku barisan aritmatika.